Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial sederhana bagaimana konfigurasi telepon ya atau teleponi atau VoIP pada Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja. Di sini kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jika kalian belum memiliki atau masih bingung cara menginstal, silahkan lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana menginstal Cisco Packet Tracer dan membypassnya tanpa perlu login ya. Oke, di sini saya akan membuat topologi sederhana untuk membuat konfigurasi VoIP ya atau telepon pada Cisco. Di sini saya menambahkan arahkan ke bawah, pilih di bagian end device, kemudian kita pilih yang IP phone ya. Kita coba menggunakan konsep yang sederhana, misalkan ada 3, saya perbesar. Oke, ada 3 telepon, kemudian saya tambahkan di bagian network device, saya pilih switch yang 2960, kemudian satu router yang 2811. Oke, selanjutnya tinggal kita sambungkan menggunakan ini ya, connection. Kita pilih kabel yang strike dari router pas Ethernet 00 ke switch 1 atau port 1 switch, kemudian port switch kedua kita ini pilih karena dia menyambungnya melalui switch ya, jadi kita pilihnya switch, jangan pilih yang PC karena dia nyambungnya nggak ke PC ya tapi ke switch. Kita pilih switch, kemudian dan seterusnya ya, ini yang nomor port 3 ke switch, port 4. Nah, oke, tampilan sederhananya seperti ini ya, tinggal kita ganti namanya, misalkan ini IP phone 1, ini IP phone 2, ini IP phone 3, kemudian ini switch, misalkan switch telepon, ini router telepon. Seperti ini. Kemudian setelah topologi kita sudah buat, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi ya. Caranya kita klik routernya, pilih CLI. Oke, di sini ada tampilan yes dan no. Kita pilih no untuk tidak perlu membaca dialog. Nah, di sini tampilan konfigurasinya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk untuk mengkonfigurasinya dengan menggunakan perintah enable, kemudian configure terminal atau CONF spasi T. Nah, di sini kita coba akan mengganti ya, ini routernya masih bawaan namanya, hanya router saja. Takutnya kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ada beberapa router, ketika kita tidak memberi nama maka nanti akan bingung ini router yang mana. Kita coba untuk mengganti hostname-nya atau nama routernya, hostname-nya menjadi misalkan router telepon, kemudian di enter ya. Di sini namanya yang awalnya router berubah menjadi router telepon ya. Oke, kita enter bebas. Selanjutnya kita lihat konfigurasi kita yang mengarah ke bawah adalah colokan port yang FA00 ini ya. Kalau yang di switch FA01.
Yang di router yang mau kita setting adalah yang ke bawah, berarti dia menggunakan FA00. Oke, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, INT atau interface FA00. Oke. Selanjutnya setelah kita masuk ke FA00, kita tambahkan IP. Kira-kira ini mau dibuat IP-nya berapa? Misalkan di sini nanti saya akan membuat IP-nya 100 ya, /24 seperti ini misalkan. Ya, berarti nanti dia adalah kelompok IP 100 atau 192.168 100 titik berapa. Nah, biasanya untuk router saya buat selalu satu ya, supaya ya defaultnya memang seperti itu kebanyakan orang nyetingnya. Sebetulnya bisa kita buat sesuka kita, cuman untuk defaultnya kebanyakan seperti itu. Jadi saya akan menambahkan, setelah masuk di interface kita tambahkan IP terlebih dahulu dengan mengetikkan IP address atau IP add seperti ini juga bisa. Kita tambahkan IP-nya 192.168.100. Untuk routernya saya buat satu ya, titik 1, kemudian 255.255.0 untuk subnet masknya karena dia /24 ya. Kemudian saya enter. Nah, setelah itu kita nyalakan interface-nya supaya tidak merah atau supaya aktif. Perintahnya atau no shutdown atau no SH. No SH seperti ini juga bisa. Kemudian di enter. Kemudian dia akan muncul status menjadi up ya, ini ya. Jadi dia aktif. Untuk orange masih proses, kita bisa percepat dengan fast forwarding ini, diklik sekali atau 2 kali. Kemudian ya, ketika sudah up, kita akan mengkonfigurasi ya untuk IP-nya supaya IP yang diterima oleh 3 telepon ini IP-nya secara otomatis, karena dia tidak bisa menerima kebetulan yang telepon ini tidak bisa disetting IP secara manual ya, jadi dia harus mengandalkan dari routernya untuk mendapatkan IP otomatis. Oke, langsung saja, ini masih di dalam config.if, kita exit sekali supaya dia berada di mode config saja, supaya standarnya seperti ini ya. Kita buat IP otomatis terlebih dahulu atau IP DHCP ke setiap teleponnya ya. Perintahnya adalah IP DHCP full. Kita buat untuk voice ya. Kemudian di enter, dibuat networknya atau IP yang didapatkan nanti akan 192.168.100 ya, titik 0. Jadi dia nanti akan mendapatkan IP itu dan subnet masknya /24 seperti ini. Sudah tinggal di enter. Kemudian untuk default routernya semuanya akan mengarah ke satu gerbang gateway ini ya, atau default routernya yaitu di IP ini 100.1, karena tadi kita setting interface yang mengarah ke bawah atau colokan port yang mengarah ke bawah adalah FA0/0 ya. Oke, kita tambahkan default strip router, kita masukkan default gateway-nya atau default routernya atau gerbangnya 100.1 sesuai dengan IP untuk di sini ya. Enter. Kemudian sebetulnya opsi yang selanjutnya ini adalah bersifat bebas ya. Misalkan untuk mau efisien alamat IP saja, misalkan saya di perusahaan atau di kantor atau di sekolah hanya pengen 150 IP. Nah, jika seperti itu, untuk supaya tidak membuang-buang source atau IP yang tidak digunakan, bisa menggunakan option
150 IP seperti ini ya. Option 150 IP yang mengarah ke nama 100.1 seperti ini. Jadi dia nanti jika ada 150 lebih telepon, maka telepon yang 151 tidak akan bisa karena kita setting untuk IP-nya hanya 150 saja ya, untuk efisiensi saja, seperti di pemerintah untuk efisiensi. Selanjutnya kita ketikkan IP DHCP, kemudian exclude address itu sama ya, 162.168.101. Bagian pertama ya, saya buat 4 bagian saja. Yang pertama adalah menyeting IP interface terlebih dahulu, kemudian menyeting alamat IP otomatis untuk teleponnya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membuat service teleponi ya, atau service atau aplikasi teleponnya kita buat atau kita aktifkan atau kita setting ya. Oke, di tahap ketiga ini caranya adalah ketikkan ini masih di config ya, berarti bisa usahakan kalau sedang config yang berbeda, jika ada if seperti ini di exit terlebih dahulu ya, supaya lebih sesuai dengan standar. Oke, kita lanjutkan tahap 3, kita membuat aplikasi atau mengaktifkan aplikasi dari Cisco-nya, yaitu bawaannya dia mempunyai service teleponi untuk teleponi service. Oke, di enter. Di sini karena telepon saya 3, untuk efisiensi lagi ya, kita buat maksimal untuk 3 telepon. Berarti untuk max iPhone pakai S ya, karena lebih dari 1. Max iPhone-nya kita buat 3 karena 3, atau dibuat 5 juga tidak masalah kalau memang perlu ada tambahan menjadi 5, atau kita buat 100 dan lain-lainnya bebas. Di sini saya membuat max teleponnya 3, kemudian satu paket dengan max DN, dial numbernya 3, untuk nomor teleponnya 3, jelas ya. Untuk maksimal teleponnya 3, tapi nomor teleponnya kalau tidak lebih dari 3 terus berarti nomor teleponnya ada yang lebih aneh nanti. Oke, kita membuat untuk nomor teleponnya max directory number atau dial number ya, lupa saya, kayaknya directory number. Kemudian teleponnya aplikasi teleponi service-nya harus merujuk atau mengambil IP dari yang tadi, IP source address 92.168.101 ya. Untuk telepon ditambahi di port 2000. Kemudian nanti untuk assign itu bahasa Indonesianya apa ya? Assign-nya kita buat auto, jadi auto assign 1 sampai 3 ya, berarti 1 to 3 seperti ini. Nah, ini adalah tahap 3. Kalau sudah tinggal di exit saja. Exit. Nah, itu tahap 3. Ini tahap 3 ya. Nah, selanjutnya tahap terakhir adalah tahap keempat, yaitu membuat nomor teleponnya ya. Pertama kita tadi di directory number ada 3, berarti kita setting directory numbernya 1, 2, 3 menggunakan perintah iphone ya, benar ya, iphone
strip directory number yang pertama. Oke, status up ya, kita aktifkan, kita beri number dan angka number atau nomor telepon misalkan 1001. Nah, kemudian di directory number 2 kita buat nomornya 1002 atau 2001, 1002 aja, 1002. Kemudian untuk directory number 3 kita aktif, kita buat 1003. Nah, seperti ini sudah selesai, tinggal kita exit dan kita write ya untuk disimpan. Nah, kenapa harus di-write? Kalau tidak di-write, settingan ini percuma, akan hilang ya. Ini sudah di oke. Tadi saya lupa untuk write itu berada di mode kedua ya, tidak ada mode config-nya. Jadi saya exit terlebih dahulu, baru saya write supaya tidak hilang settingannya ketika dia di restart atau sebagainya. Oke, selanjutnya jika sudah, tinggal kita menyalakan teleponnya ya. Ini belum menyala karena masih merah, diklik. Nah, di sini ada adapter, kita drag and drop pada colokan sini, colokan listriknya. Dan silang ini juga sama, kita drag and drop powernya atau casnya atau apa ya, adapternya ya, adapter power ya. Yang terakhir juga sama. Oke, kita tunggu orange. Jika pengen lebih cepat kita klik fast forward ini, klik sekali, 2 kali. Nah, kita bisa mengeceknya ya, apakah sudah mendapatkan alamat telepon atau belum. Kita masih menunggu ya, masih proses. Biasanya kalau sudah kita cek, kalau sudah muncul nomor teleponnya bisa kita lihat di sini. Oke, kita coba GUI. Di sini dia masih configure ya, masih belum menunggu atau belum selesai. Oke, biasanya kalau agak lama saya coba cabut kabelnya atau kita coba hapus kabelnya atau dicopot kemudian dicolokkan lagi kalau realnya ya. Kita cabut, pasang lagi, kemudian kabel kita cabut, pasang lagi. Oke, kita tunggu. Tidak cepat. Oh, ada yang belum ya, di switch ya. Oke, di switch kita belum konfigurasi. Oke, kelupaan satu, maaf. Di switch kita pilih CLI ya, kemudian kita enter. Pada switch kita sama enable configure terminal ya, hostname-nya kita ganti supaya lebih apa ya, lebih bisa dikenali ya, hostname switch telepon, misalkan telepon. Nah,
kita izinkan VLAN-nya dari router ke telepon ya. Untuk ini kan portnya ada 24 ya ini. Ada portnya ada 24. Kita izinkan semua aja. Atau kita izinkan 1 sampai 3. Untuk mempermudah kita izinkan semuanya aja ya. Misalkan interface di jarak atau di port range FA 0/1 sampai 24 ya, karena ada 24. Sweep port SWIT sweep port voice tadi yang sudah dibuat voice VLAN 1 supaya dia meneruskan VLAN ya sudah tinggal di exit. Nah cuma ini aja sebetulnya supaya switchnya bisa meneruskan VLAN ya. Oke ya, kita percepat. Jadi ini sudah kita konfigurasi, ini sudah dicolokkan, harusnya sudah ya. Kita coba cek GUI. Nah di sini sudah muncul nomor teleponnya 1001. Ini juga kita cek 1002 sudah muncul nomor telepon. Ini kita cek 1003. Oke, kita coba telepon ya, misalkan telepon yang ini, telepon yang pertama, kita coba telepon ke yang ketiga. Kita coba telepon. Nah ini kita coba telepon di sini. Di sini nomornya 1001, ini 1003. Kita coba telepon 1003. Kita coba telepon 1003. Oke, kita klik teleponnya, gagangnya. Dia berdering. Di sini memanggil dari 1001. Kita angkat. Nah, dan berhasil ya, berarti dia sudah connected, bisa saling bertukar suara ya. Kita tutup, kita coba dari sini, kita telepon yang 1001. 1003 atau nomor 1003 diangkat. Nah, sudah seperti ini. Untuk 1002 juga sama. Oke, caranya seperti itu ya. Untuk konfigurasinya cukup mudah. Tadi ada kelupaan, saya seharusnya konfigurasi ini terlebih dahulu yang sedikit ya. Cuman tadi ada sedikit kelupaan. Jadi ya seperti ini tutorial singkatnya, sederhananya ya, untuk konfigurasi VoIP ya, dengan menggunakan service teleponi pada Cisco. Oke, semoga video ini membantu. Jangan lupa di share, di like ya, di subscribe jika video ini membantu kalian dalam belajar atau mengkonfigurasi Cisco Packet Tracer ya, atau belajar Cisco Packet Tracer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video saya selanjutnya untuk menambah wawasan kita tentang Cisco ya, dan juga ada Debian, dan ada juga tentang Mikrotik juga. Oke, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya ketika saya mengupload video kalian mendapatkan notifikasi ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Na próxima logo, sempre estamos na função. Grave no talo, já vou pro peão. Hoje já me trouxe o beat, ele é mente pesado, tocando no som. Já liguei pro Rafão.